Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam dan salam sejahtera. Pembacaan Alkitab malam hari ini yang sesuai dengan Sabda Bina Umat yang terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Saya ulangi, 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Baiklah, kalau sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita baca, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga malam ini kami dapat melaksanakan ibadah keluarga online. Dan saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13 yang menyatakan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah.
Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Keluarga yang diberkati Tuhan, Korintus adalah kota metropolitan yang sangat duniawi dan dipengaruhi oleh berbagai orang dari beragam kebudayaan, tradisi lama, yaitu penyembahan kepada dewa Afrodit, ikut mempengaruhi kehidupan umat, bahkan gaya hidup di kota besar, sangat mempengaruhi tugas yang diemban oleh Paulus di kota tersebut. Berbagai tantangan dan persoalan muncul dalam kehidupan jemaat di sana, sehingga Paulus merasa perlu untuk mengungkapkan hal-hal penting dalam suratnya ini demi perkembangan iman dari jemaat yang pernah dia bina itu. Rasul Paulus pernah tinggal di Korintus kurang lebih 1,5 tahun. Ia memiliki hubungan yang cukup baik dengan jemaat itu, sehingga dapatlah dimengerti mengapa ia begitu peduli kepada jemaat itu. Menghadapi jemaat yang berlatar belakang kota metropolitan dengan keanekaragaman budaya, apa yang diharapkan Paulus dari jemaat yang pernah ia bina itu? Bila orang Kristen pengikut Kristus telah mendapatkan kepastian pengharapan bahwa di dalam Kristus mereka memperoleh kemerdekaan, maka apakah diperbolehkan bagi mereka untuk sesuka hati mengambil sikap dalam hal apapun, termasuk dalam hal makan minum? Bagaimana sikap yang harus diwujudkan oleh orang Kristen masa kini, khususnya di bumi Indonesia yang terkenal dengan beragam budaya? Apakah menerima yang ada sekalipun bertentangan dengan iman Kristen, ataupun menolak secara ekstrim apa yang sudah membudaya? Apakah kita perlu merawat keberagaman budaya dengan membangun komunikasi yang saling menghargai, ataukah justru mengambil sikap eksklusif atau mengurung diri bagi diri sendiri atau kelompok, bahkan komunitas gereja sendiri? Keluarga yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang yang sangat bersemangat dalam melakukan pekerjaan Tuhan.
Dalam perjalanan misi Allah, Paulus melayani jemaat Tuhan di Korintus dan menjumpai warga jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan non-Yahudi. Masing-masing dari mereka mempunyai tradisi dan budaya yang berbeda pula. Maka bila masing-masing orang dengan latar belakang yang berbeda itu pasti akan membawa pola pikir yang telah terbentuk sebelumnya. Orang-orang Yahudi dalam menunjukkan sikapnya terhadap apapun, mereka pasti akan menggunakan peraturan Taurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan penilaian terhadap sikap tertentu. Orang non-Yahudi pun memiliki pola tersendiri dan kebiasaan yang sudah terbentuk sebelumnya. Lalu ketika mereka berada dalam satu komunitas baru, yaitu persekutuan di dalam Kristus, bagaimana sikap mereka terhadap persoalan teologis yang muncul dalam kehidupan jemaat? Bagaimana hadir sebagai orang Kristen, pengikut Kristus di tengah tantangan berjemaat yang ada? Teks pembacaan kita saat ini menunjukkan bahwa jemaat Kristen masih memerlukan banyak arahan agar sikap mereka didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Untuk memahami bagian pembacaan saat ini, maka kita perlu memahami juga ayat-ayat sebelumnya dari bacaan kita, yaitu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10, bahkan juga pasal sesudahnya, yaitu pasal 9 sampai dengan 11. Pada bagian-bagian tersebut Paulus memaparkan tentang kedudukan sosial seperti perkawinan dan perbudakan, juga sikap orang Kristen dalam berhadapan dengan budaya kafir di masa itu. Paulus mau menyampaikan bahwa dalam konteks jemaat di tengah masyarakat dengan persoalan yang dijumpai saat itu, bagaimana sikap orang Kristen dalam mempertahankan identitas diri mereka supaya dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia dengan berbagai latar belakang yang ada, orang tetap memperlihatkan cara hidup orang Kristen yang sejati. Dalam hal ini, permasalahan yang dijumpai adalah tentang daging persembahan berhala. Paulus ingin menekankan tentang cara-cara yang tepat dalam menyampaikan tentang kebenaran firman dan bukan sok tahu atau menjadi sombong rohani dalam menyampaikan kebenaran firman Allah. Orang yang memiliki hati nurani yang tulus untuk hidup di dalam kasih akan menyampaikan segala sesuatu untuk membangun dan bukan melukai. Keutuhan persekutuan harus dijaga. Karena itu dengan tegas Paulus mau menjelaskan tentang hal makan daging persembahan berhala sebagai berikut. Paulus berkata bahwa ada orang yang masih terikat pada kebiasaannya yang lama, yaitu dalam hal menyembah berhala. Tetapi juga ada yang sudah dengan tegas meninggalkan semua kebiasaan dan keyakinan sebelumnya. Hal makan minum bagi Paulus tidak mengubah arti nilai manusia di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih mulia atau lebih rendah.
Namun, kebebasan yang telah diberikan bagi tiap-tiap orang hendaknya digunakan secara bertanggung jawab sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagi Paulus, janganlah karena makan dan minum kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hendaknya tiap-tiap orang saling menghargai dan menjaga keutuhan persekutuan. Sikap yang bijaksana dibutuhkan agar persekutuan tetap terjaga dan dibangun untuk kemuliaan Tuhan. Hendaknya tiap-tiap orang menggunakan pengetahuannya untuk membangun di mana perlu dan bukan menjatuhkan. Karena itu, segala sesuatu dimulai dan dibangun di atas dasar pengucapan syukur kepada Allah dalam Kristus. Sekarang orang Kristen telah berada dalam persekutuan dengan Kristus. Itu berarti bahwa hidup mereka berpusat pada Allah di dalam Kristus dan bukan lagi pada kebiasaan-kebiasaan yang lama. Makanan-makanan yang diperuntukkan kepada berhala bagi mereka yang melakukannya itu ada dalam keyakinan orang tersebut, tetapi bukan pada keyakinan para pengikut Kristus. Sebab berhala itu sendiri tidak ada, oleh karena itu apa yang akan dimakan atau diminum semuanya itu harus disambut dengan penuh pengucapan syukur dan permohonan agar segala sesuatu dikuduskan oleh Tuhan dan bukan menjadi persoalan yang harus diperdebatkan. Tiap-tiap orang bertanggung jawab dalam menentukan pilihannya. Maka pilihlah cara yang tepat, yakni lakukan segala sesuatu dalam nama Kristus Tuhan yang menguduskan segala sesuatu di dalam namanya. Janganlah kita saling menghakimi sehingga menimbulkan perselisihan dan mengakibatkan hilangnya damai sejahtera. Melainkan hiduplah dalam saling menghargai di tengah keberagaman dan bangunlah persekutuan itu dalam kasih. Hidup dalam persekutuan jemaat dengan latar belakang budaya yang berbeda mendorong kita untuk berada dalam sikap dewasa sebagai orang-orang beriman. Janganlah menghakimi, tetapi tegurlah dalam kasih. Sebagaimana Kristus, sumber damai sejahtera, mengajar dengan penuh kasih, demikian saudara dan saya adanya. Kita dipanggil untuk mewujudkan suasana yang harmonis agar namanya saja yang dimuliakannya. Janganlah kiranya menghadirkan sikap yang membeda-bedakan orang dengan budayanya, seakan-akan budaya kita lebih baik dari yang lain. Tetapi biasakanlah bersikap seturut budaya Kristus. Maka nilai kebaikan itu akan berdampak pada hidup yang harmonis dan menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang. Kristus memampukan kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus untuk bersikap menghargai sesama dalam persekutuan. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan,
Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi petunjuk dan penolong dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Berkati kami Bapa, agar selalu merindukan firman-Mu sampai kapanpun. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa bagi gereja-gereja-Mu di muka bumi. Berkati gereja-gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Khususnya gereja kami, berkati program pelayanan gereja kami, GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan. Berkati Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Nyonya Syanadel Hehanusa, dalam pelayanannya maupun sebagai ibu rumah tangga. Berkati juga keluarganya, agar damai sejahtera senantiasa menyertai keluarganya. Berkati para presbiters, para pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, pegawai kantor, kostor, dan satpam. Beri mereka semua kesehatan dan hikmat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin pemerintahan negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Khususnya bagi para pejabat gugus tugas COVID-19, beri mereka kekuatan dan hikmat dalam menangani pandemi COVID-19. Juga para dokter dan perawat yang menangani pasien COVID-19, beri mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat. Terima kasih Bapa. Berkati pemerintahan Kota Balikpapan, mulai dari wali kota sampai RT dan aparat keamanan, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga Kota Balikpapan tetap menjadi kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Terima kasih Bapa. Berkati kami setiap keluarga Jemaat Immanuel, bahkan semua yang mengikuti ibadah keluarga online ini. Bapa, Engkau mengetahui keberadaan kami masing-masing. Bila mana kami saat ini dalam keadaan sakit, tolong Bapa Engkau sembuhkan. Dan bila kami dalam pergumulan, berilah kami kekuatan, ketabahan, dan hikmat, agar kami dapat menghadapinya dan menyelesaikannya. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan doa syafaat ini kami serahkan kepadamu hanya melalui Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.